Inilah View Tower, bangunan menjulang di pusat kota Bengkulu yang pernah diimpikan sebagai ikon wisata andalan, terletak di Jalan Malabro, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Belasan tahun terbengkalai, beginilah kondisi terkini View Tower Kota Bengkulu. Halo semuanya, kali ini kami sedang berada di View Tower yang ada di Kota Bengkulu. Saya sedang bersama salah satu jual yang ada di View Tower, Bapak Sunarno. Tinggalnya emang di daerah sini atau di Kampung? Kembali. Kalau jualan di sini sudah berapa lama, Pak? Dari tahun 2012. 2012, wow cukup lama ya Pak. Memang Lab Tower itu inilah sangat bahaya tuh lah. Karena banyak puing yang jatuh itu kalau ada badai kan. Memang mengurangi pengunjung ke lapangan. Ada rumah juga katanya mau ditinggikan juga, menjadikan tiap bendera tertinggi di dunia gitu. Kemarin orang PTD cerita di sini, dia mau ditambah 40 meter naiknya untuk sambung. Nah itu udah ada pergerakan dari pemerintahnya atau belum Pak? Belum, baru proposal itu. Nah, pokoknya dibangun lagi tower itu lah, di LOV, dirapikan, lapangan juga dirapikan kayak dulu bersih, jarak datang itu makin banyak di lapangan. Kami yang jualan juga merasakan imbasnya kalau langsung datang kan. Kami. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fagi Alfat dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya telah duduk bersama pengunjung wisata Tower Bengkulu dengan bapaknya Pak Syahril Pak Syahril dari pesan di pengantongan tadi. Tanggapan gini aja supaya rame pengunjungnya, supaya dapat orang Bengkulu dapat naik ke atas bagus lagi lah gitu. Supaya orang-orang luar kota ke sini jadi dia senang gitu. Jadi kemarin pengunjung bisa rame Bengkulu. Setelah mendengarkan pendapat dari pedagang dan pengunjung, marilah kita dengarkan pendapat dari UPTD Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Saya Dibus Akbar dengan Bapak siapa? Sucep. Bisa Bapak ceritakan secara singkat mengenai sejarah View Tower itu gimana sih Pak? Sejarah View Tower itu dibangun di masa Gubernur Pak Agus Rin Najamuddin. Itu tujuan utamanya kan sebagai pemantau tsunami ya waktu itu, sekaligus sebagai tempat wisata masyarakat Bengkulu. Jadi kan ada lift terus bisa naik ke atas sana. Kemudian ada terowongan yang menuju ke Benteng Malboro, tapi waktu itu terkendala tidak dapat izin dari pihak kementerian untuk menembus itu. Jadi terowongannya mentok dan akhirnya ditutup. Kemudian di bagian bawahnya itu udah banyak ruangan besar juga kan. Ada diorama tentang Bengkulu, ada patung-patung gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, ketika dan untuk merawat View Tower ini memerlukan dana yang cukup besar. Karena misalnya untuk perawatan lift saja itu untuk perawatan lift itu juga kan tidak sedikit biaya yang diperlukan, sangat besar. Belum lagi untuk biaya perawatan pemeliharaan yang lain. Nah, setelah Pak Agus Rin digantikan oleh Pak Junaidi, karena waktu itu kan pencetusnya Pak Agus Rin, jadi memang dia sangat konsen ke View Tower ini. Beda pimpinan kan terkadang beda program ya, beda prioritas yang harus dilakukan. Ketika beralih ke Pak Junaidi, untuk fokus ke View Tower itu tidak terlalu menjadi hal yang utama, maka anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan
dan yang lain-lain itu kurang sejak saat itu sampai sekarang. Jadi makanya akhirnya liftnya tidak bisa berfungsi lagi, terus sudah banyak yang karatan juga gitu kan. Maka kita dari Dinas Pariwisata juga tidak bisa memaksimalkan view tower itu kalau tidak ada dana untuk merawatnya. Contohnya aja untuk merawat lift itu kita harus mendatangkan teknisi dari Jakarta. Dan itu kan puluhan juta biayanya untuk sekali perawatan itu. Belum yang lainnya gitu kan. Kaca-kacanya apa segala macam. Maka karena tidak adanya alokasi yang diberikan kepada Dinas Pariwisata untuk merawat, memelihara view tower tersebut, akhirnya jadilah view tower itu bangunan yang terbengkalai dan semakin tahun kan karatnya semakin banyak, yang kerusaknya juga semakin banyak karena juga tidak difungsikan lagi. Maka karena sudah lama terbengkalai, untuk memfungsikannya kembali itu tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, cukup besar gitu. Nah kemarin di zaman Pak Rohidin itu sebenarnya ada wacana mau dimusnahkan karena lapangan itu mau difungsikan seperti alun-alun, jadi fokus untuk lapangan untuk kegiatan masyarakat. Tapi untuk memusnahkan view tower itu kan banyak kendalanya, karena itu kan aset yang bernilai miliaran. Nggak segampang kita menghapuskan itu kalau aset itu besar. Harus ada alasan yang jelas, harus ada pembelaan ketika ditanya, baik itu masyarakat atau dari pihak aparat hukum, kenapa itu harus dimusnahkan. Sedangkan bagian struktur yang di bawah itu kokoh, sangat kokoh. Untuk menghancurkan bagian bawah, ruangan yang bawah itu harus pakai peledak, dan itu ribet gitu kan. Sebenarnya yang rapuh itu adalah yang bagian atasnya saja. Nah, karena belum menemukan solusi bagaimana memfungsikan view tower itu sendiri dan mencari jalan untuk menghapuskan aset tersebut juga tidak mudah, maka tersendat-sendat itu. Karena kita akan berisiko dengan hukum juga gitu kalau kita main musnah-musnahkan aja kan gitu kan. Maka itu harus dipertimbangkan dengan sangat teliti. Nah di zaman gubernur yang sekarang Pak Helmi itu ada rencana beliau untuk menjadikan view tower itu sebagai menara bendera atau tiang bendera tertinggi sedunia. Nah, tapi untuk proyek-proyek pengerjaan seperti itu kan bukan Dinas Pariwisata yang mengerjakan. Itu Dinas Pekerjaan Umum, PU. Dan kami Dinas Pariwisata hanya sebagai pemanfaat asetnya saja. Dan sampai sekarang belum ada pembicaraan lagi bagaimana kelanjutan dari view tower tersebut. Apakah memang akan difungsikan kembali seperti biasa? Apakah benar mau dijadikan menara bendera tertinggi sedunia? Karena untuk menjadikan menara tertinggi sedunia juga tidak mudah juga, karena komponennya kan harus kokoh, harus bagus gitu kan. Karena kalau nggak bagus, nggak kokoh kan bisa berdampak pada kecelakaan orang-orang sekitar. Terus terkait juga dengan sistem penerbangan gitu, apakah mengganggu lalu lintas pesawat atau tidak. Nah untuk pembicaraan sampai sejauh itu kami belum dapat informasi lagi, karena yang ngurusin itu semua, apakah mau dirawat, apakah mau dibangun, itu ada Dinas Pekerjaan Umum.
Untuk sementara kalau ada yang rapuh itu kami pantau, misalnya ada besi yang udah rapuh atau atap yang bakal jatuh, itu biasanya segera kami kita kan ada petugasnya di lapangan Merdeka itu, dia yang mantau apa yang harus diselamatkan. Maka kalau memang ada harus yang diambil atau harus ada yang dicopot karena membahayakan, itu biasanya langsung kami tindak lanjuti. Kalau kedepannya sih mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bengkulu secepatnya menganggarkan, mengalokasikan dana bagaimana merenovasi View Tower itu sendiri. Apakah mau difungsikan lagi seperti sedia kala, apakah mau dijadikan tiang bendera supaya tidak menggantung statusnya. Itu mudah-mudahan dari Dinas PU bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di View Tower tersebut gitu.